usia muda, maka percayalah Anda akan dipaksa oleh kehidupan untuk berjuang di usia tua. Nah, maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka maksimal hidup cuma satu kali, betul? Betul ya? Next, lanjut. Lakukanlah yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, karena percayalah hidup hanya satu kali. Betul? Jangan banyak alasan, karena orang tua Anda pun tidak pernah banyak alasan untuk membesarkan Anda. Betul? Orang tua Anda sudah sukses memberikan yang terbaik buat Anda, membesarkan Anda sampai seperti ini. Tinggal Anda yang belum sukses memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka maksimalkan ya, hidup hanya satu kali dan hidup hanya sementara. Artinya di hidup yang hanya satu kali, hanya sementara ini, hidup kita tidak boleh biasa-biasa saja. Hidup kita harus spektakuler. Jangan mau Anda ibaratnya mendengarkan orang, wah sekarang zaman susah buat kamu aja, tidak dengan saya. Betul? Tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, jadi milikilah komitmen, ya, milikilah integritas, di mana ucapan, hati dan tindakan Anda selaras. Karena kualitas orang dilihat dari apa? Dari bagaimana ucapannya selaras tidak dengan apa yang dia lakukan. Nah, maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kalau Anda integritas, maka banyak orang yang akan mengikuti Anda. Berarti Anda adalah pemimpin. Maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka kerjakan yang serius, kerjakan setiap hari, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan Maha Adil. Jika Anda berjuang serius jalan Kamelia, pasti Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang serius juga sama seperti Anda. Ya, maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, ya, bagaimana ibaratnya Anda harus mau berjuang. Saya aja yang udah sukses tetap berjuang. Kalau dulu saya berjuang buat pribadi, tapi sudah selesai gitu. Tapi apa hidup saya selesai? Tidak. Sekarang bagaimana caranya? Saya harus kebermanfaatan, saya harus jauh lebih besar. Minimal Anda belum bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal Anda bisa bermanfaat buat diri sendiri. Minimal Anda belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang yang Anda cintai, minimal jangan menyusahkan orang. Dengan Anda bantu diri Anda sendiri, lama-lama lingkup Anda bantu keluarga, lama-lama bantu masyarakat, lama-lama bantu negara Anda. Betul? Nanti yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, jadi berjuanglah, karena percayalah hidup hanya satu kali dan hidup hanya sekali. Makanya saya nggak peduli kalau ada teman saya bilang, udah ngapain, santai aja apa. Keluarga saya dengan keluarga mereka berbeda. Mungkin mereka anak pejabat, mau santai-santai dulu terserah. Sedangkan saya bukan orang umum, jadi mau gak mau saya harus mau. Nanti saya mau sampaikan kepada teman-teman, kita harus sadar, ya. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka kerjakan habis-habisan. Ya, saya selalu berkomitmen setiap melangkah sesuatu di bidang apapun, bisnis apapun, sekali saya terjun, saya harus jadi yang terbaik di sana. Jadi harus memiliki mental seperti itu. Tidak ada orang yang hebat adalah karena jalan. Orang hebat itu karena dilatih, karena terlatih. Nanti yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kita melatih diri kita, tapi tidak mungkin kita akan menjadi hebat kalau kita tidak pernah konsisten. Kalau kita baru melakukan sesuatu, dapat tantangan sedikit, berhenti, mulai lagi sesuatu yang baru, maka sampai kapanpun Anda tidak pernah menjadi orang yang ahli di bidang. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ini, bagaimana harus melakukan dengan konsisten. Yang saya mau sampaikan, saya dulu pemain bola. Saya main bola pun masuk profesional. Setiap hari saya latihan. Sehari itu saya latihan 2 kali. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Tiap hari. Jadi yang namanya kesuksesan itu adalah rutinitas. Rutinitas yang dilakukan dengan konsisten, berulang-ulang, dan selalu dievaluasi, diperbaiki lagi, sampai akhirnya Anda menjadi orang dengan karakter sukses, dengan orang hebat karena sudah terlatih. Nanti yang saya mau sampaikan pada teman-teman ini, memang buat sukses itu tidak mudah, ya.
tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi bisa. Ya, artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman, hanya orang yang mau berkorban waktu, tenaga, dan komitmen lah yang akan meraih kesuksesan di kemudian hari. Ya, artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman itu. Jadi bagaimana ibaratnya Anda dalam menjalankan bisnis karya sehat sejahtera, ya, dan saya mau sampaikan kepada teman-teman, kerjakan yang serius, jangan setengah-setengah. Karena ingat, apapun yang dijalankan setengah-setengah gak bakal ada yang berhasil. Sukses itu harus all out. Yang all out aja harus lebih all out lagi. Apalagi yang setengah-setengah. Betul? Sukses itu gak perlu cerdas, yang penting ngotot dalam Anda mengejar impian Anda. Betul? Nah, makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ya, jadi pastikan Anda maksimalkan. Percayalah, hidup hanya satu kali dan hidup hanya sementara. Nah, ini 7 nilai ini. Nilai-nilai inilah yang membuat saya bekerja terus setiap hari. Nilai-nilai inilah, salah menanamkan nilai, maka akan berdampak kepada nasib Anda. Betul? Kalau Anda nanami nilai hidup untuk dinikmati, berarti Anda selesai. Masa muda buat dinikmati, maka Anda akan santai-santai tiap hari. Ya. Saya itu hidupannya sementara itu mendarah daging dalam diri saya. Hidup itu cuma satu kali. Betul? Artinya di hidup yang hanya satu kali, hidup hanya sementara. Hidup kita nggak boleh biasa-biasa aja. Hidup kita harus spektakuler. Ya. Kalau Anda hidup cuma buat makan, buat hidup, bukan itu Tuhan menciptakan Anda itu bukan buat itu. Betul ya? Semua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana Anda menggunakan waktu, bagaimana Anda menggunakan pikiran Anda, bagaimana Anda menggunakan tubuh Anda. Betul? Semua akan dipertanggungjawabkan. Artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman ini. Jadi bagaimana ibaratnya dalam Anda berjuang jalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera, ya, Melia Sehat Sejahtera yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Maka percayalah, hidup hanya satu kali dan hidup hanya sebentar. Ya, banyak orang berpikir, Pak, saya kan masih muda, buat apa saya berjuang? Kan perjalanan saya masih panjang. Benar, umur Anda masih panjang. Tapi permasalahannya adalah apa? Bukan permasalahan apa yang telah Anda berikan kepada orang yang Anda cintai, tapi apa yang telah Anda berikan kepada mereka. Mungkin Anda panjang umurnya, tapi ingat, orang tua Anda memiliki batas usia. Betul? Maka berikanlah yang terbaik. Karena tujuan orang tua Anda melahirkan Anda, pasti yang dia khawatirkan apa? Jangan sampai saya meninggalkan dunia ini, anak saya belum bisa survive. Betul? Nah, maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ini, jadi berikanlah yang terbaik. Karena percayalah, hidup hanya satu kali dan hidup hanya sebentar. Ya. Artinya saya mau sampaikan, sepulang dari sini Anda mau memperjuangkan hidup Anda atau enggak, terserah Anda. Cuma yang saya mau ingatkan teman-teman, hidup hanya satu kali. Anda mau memperjuangkan masa depan Anda atau tidak, terserah Anda. Tapi yang saya mau ingatkan kepada teman-teman, ingat, hidup hanya satu kali. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, di hidup yang hanya satu kali, di hidup yang hanya sementara, hidup kita tidak boleh biasa-biasa saja. Hidup kita harus spektakuler, harus memberikan dampak positif untuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan lingkungan di sekitar kita. Betul? Karena ingat teman-teman, seorang pemalas tidak akan pernah pantas namanya dikenang. Karena Anda lihat, yang selalu Anda kenang pun adalah seorang pahlawan, seorang pejuang, bukan pecundang. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, artinya hidup adalah perjuangan. Bagaimana kita mau berjuang di dalam kehidupan kita. Orang dinilai bukan dari apa-apa selainkan dari perjuangannya. Artinya orang akan diikuti karena perjuangannya. Artinya
sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kita harus mau berjuang setiap hari, karena hidup adalah perjuangan. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, berikanlah yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai, karena hidup hanya satu kali. Saya katakan tadi, saya ini udah merasakan peristiwa pahit banyak dalam kehidupan saya. Makanya saya gak mau main-main lagi. Saya gak pernah mau dengar orang-orang yang berbicara, udahlah begini, udahlah begitu. Mereka belum pernah merasakan peristiwa pahit dalam kehidupannya, sehingga mereka santai-santai. Tapi yang saya mau sampaikan, jangan jadi keledai di mana baru terbentur baru berpikir. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, berpikirlah. Kita diberikan Tuhan, diberikan pikiran buat berpikir mana yang baik dan mana yang terbaik. Jika di kumpulan baik ada yang terbaik, kenapa kita tidak lakukan yang terbaik? Karena yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, pasti Tuhan pasti akan, semua tindakan Anda pasti akan bertanggungjawabkan. Kenapa nggak berangkat haji? Iya Pak, soalnya saya nggak ada uang. Bukannya ada yang menggerakkan kamu, mengingatkan kamu buat mengerjakan sesuatu. Kamu lihat banyak yang sukses, kenapa kamu nggak ikut? Betul. Anda mau alasan apa? Betul. Anda kira mencari nafkah tidak ibadah? Betul. Justru cari nafkah itu wajib. Betul. Semua orang, pemimpin agama aja dituntut untuk banyak uang. Harus memberi. Bukan ibaratnya menyiarkan agama untuk dapat uang. Betul. Berarti kita dituntut kaya gak? Dituntut sukses gak? Betul. Nah makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman. Betul. Karena kata Sayyidina Ali apa? Pimpinlah orang di bawahmu dengan harta, dan pimpinlah orang di atasmu dengan ilmu. Artinya kita harus punya apa? Punya ilmu, punya harta. Betul. Biar orang mau mengikuti kita. Betul. Nah makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka percayalah teman-teman, kerjakan yang serius. Memang teman-teman, buat sukses itu sulit, tapi ingat, lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses. Artinya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka mulai sekarang berjuanglah, karena percayalah hidup hanya satu kali. Ya, sukses adalah pilihan. Banyak juga teman-teman saya ketika kuliah, buat apa lah? Ya berjuang, serius-serius banget sih hidup. Tapi masalah dia sekarang hidupnya serius. Sudah punya anak, aduh ada kerjaan gak Ki? Ada penghasilan gak Ki? Coba bayangin. Betul. Padahal dulu saya ajak, ayo berarti ini berjuang dari sekarang, mumpung masih muda, apa semua. Udah. Akhirnya sekarang malah berantakan semua. Betul. Ya, jangan sampai kita hidup akhirnya hanya bergantung kepada orang lain. Akhirnya kita tiap hari karena nggak punya uang, betul, nikah minta dibiayain orang tua, punya anak minta lagi, lama-lama udah ibaratnya orang tua tiada, kerjanya minta-minta. Udah minta-minta, coba kalau Anda hidup menyusahkan orang, kira-kira masuk neraka, masuk surga? Betul. Dan bukan Anda nggak punya kapasitas untuk itu, betul. Nah makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman, ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Kita ibadah aja Pak, saya mau ibadah Pak, sholat Pak, tapi saya sakit Pak. Apa Anda tidak lihat Nabi Anda bertahun-tahun sakit tapi tetap ibadah? Gak bisa Anda alasan. Mau alasan apa? Para nabi itu diciptakan dengan ujian yang paling berat dibandingkan umat manusia. Kalau mereka aja masih bisa survive, masih bisa berjuang, betul, masih bisa beriman, masih bisa yakin, masa kita nggak bisa? Betul. Nah makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman, maka mulai sekarang
tiap tahun umur kita bertambah, tapi tidak ada arti. Betul? Artinya yang saya mau sampaikan pada teman-teman itu, ya bagaimana kita harus mau berjuang. Ya, kenapa saya berjuang? Cuma satu, karena saya sadar waktu saya singkat. Jadi mau nggak mau saya harus mau berjuang. Saya keluar pagi, padahal siapa coba? Gak perlu, saya gak ada yang marahin, gak ada yang motivasi. Mau ngeluh sama siapa coba? Gak ada. Tapi saya setiap hari pagi sudah kerja sampai malam, besok lagi sampai malam lagi, terus. Karena bagi saya waktu itu sebentar. Mungkin lebaran tahun kemarin aja gak kerasa, gak tahu udah lebaran sekarang. Pertanyaannya apa perubahan dalam kehidupan kita? Betul, nah makanya saya mau sampaikan pada teman-teman itu. Karena saya nggak mau seumur hidup saya habis cuma buat cari duit. Sampai umur 40, saya sudah harus survive.